Puji Tuhan, kita akan memulai acara ibadah kita sore hari ini. Kita angkat pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, benar Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Kasih-Mu begitu nyata buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, dan juga buat kemurahan-Mu Tuhan, yang boleh kami rasakan pada saat sore hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sudah hadir maupun yang masih dalam persiapan perjalanan. Mari Tuhan, Engkau siapkan kami supaya ibadah yang kami kerjakan sore hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya pelayanan yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau ada di sama tengah kami, hadirat-Mu ada di sama tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka acara ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini hari yang begitu indah, hari yang sudah dijadikan Tuhan, sehingga kita boleh berkumpul bersama saudara-saudara seiman untuk memuji muliakan namanya. Amin. Puji Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bersuka dalam Tuhan.
dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin, haleluya. Kita bersuka cita karena Allah itu baik dalam hidup kita. Amin. Allah itu baik, baik dalamku. Haleluya, puji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan, haleluya, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, haleluya, puji Tuhan. Berubah dulu, sekarang, dan selamanya, ajaiblah kuasanya, haleluya, puji Tuhan. Dalam namanya Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, haleluya, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan, haleluya, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, haleluya, puji Tuhan. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, ajaiblah kuasanya. Kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sore hari ini saya buka ruang kesaksian buat saudara yang rindu bersaksi tentang cinta kemurahan Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu
siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti semua baik. Sebuah baik, apa yang telah kau berbuat dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik. Sebuah baik, apa yang telah kau perbuat dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bu Paini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang selalu baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di sore hari ini. Karena pemeliharaanmu kami semua ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, inilah Tuhan puji-pujian kami yang jauh dari apa yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Tolong Engkau terima sebagai dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya dengan pujian, ucapan syukur saja yang dapat kami berikan kepadamu. Tuhan, Engkau baik dan sungguh-sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap hati kami yang hadir di sore hari ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang ingin membentangkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau beracara di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan agar kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak lupa saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang sudah hadir, kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat diberkati ya saudara. Buktinya kita sehat, kita kuat dan kita selamat sampai detik hari ini. Ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita buka dalam Amsal saudara. Amsal 28. Saya akan bacakan saudara.
Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Sampai di sini saudara. Di sini ayat emas. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini adalah kunci utama untuk kita menjadi orang yang berbahagia, saudara. Saudara bisa coba, kalau kita tidak punya rasa takut pada Tuhan, kita pasti tidak akan bahagia, saudara. Itu sudah pasti. Kalau kita melakukan kesalahan ya saudara, kita akan menjadi seperti ayat 1 ini yang A ini saudara. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti hati kita merasa tidak tenang. Kita tidak akan bahagia saudara. Karena apa? Kita ingat akan dosa kita. Seakan-akan ada yang mengawasi kita saudara. Padahal tidak, itu perasaan kita saja. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Amin. Ini memang sangat benar sekali. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, pasti hidup kita akan aman, tenang, damai di hati kita, saudara. Saya juga pernah merasakan seperti ini, saudara. Karena namanya manusia tidak benar, tidak selalu benar maksud saya, saudara. Tapi puji nama Tuhan, kita punya Allah yang sangat hebat, dahsyat, luar biasa. Dan sore hari ini judul renungan kita yaitu menjadi orang yang berbahagia. Kalau seumpama kendaraan ya saudara, takut akan Tuhan itu adalah rem yang sangat cakram saudara. Begitu juga dengan di dalam kehidupan kita, kalau kita senantiasa takut akan Tuhan, maka ini menjadi pelindung kita dari segala sesuatu yang tidak baik buat kita.
Ini juga merupakan rem di dalam kehidupan kita, saudara. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu berhati-hati, selalu waspada dan tetap berdoa. Biar Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Tuhan pasti menolong kita, saudara. Setiap orang tentu ingin hidupnya bahagia ya saudara, termasuk kita yang hadir di sore hari ini. Siapa yang tidak mau hidupnya bahagia, damai sejahtera, dan serba kecukupan. Banyak tafsiran yang salah saudara, yang mengatakan orang hidupnya bahagia bila orang itu berhasil. Banyak harta, punya kedudukan. Belum tentu saudara, orang yang hidupnya berkelimpahan harta benda, belum tentu hidupnya damai. Karena pasti banyak yang dia pikirkan saudara tentang hartanya. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita tidak akan merasa seperti apa yang ada dalam ayat yang ke-1 itu. Tetapi jangan lupa ada sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan harta saudara. Apa itu saudara? Damai sejahtera, sukacita penuh di dalam setiap hati kita. Itu yang tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Dan itu sangat mahal harganya saudara. Dalam firman Tuhan sudah banyak nasihat yang mengajar kita agar kita disebut orang yang berbahagia. Penulis Amsal mengatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan senantiasa saudara, bukan kadang-kadang. Karena kalau senantiasa itu terus kita bersyukur pada Tuhan dan selalu takut akan Tuhan. Kalau kita ingin berbuat sesuatu yang salah, pasti kita akan diingatkan oleh Tuhan. Beda kalau kadang-kadang itu ya saudara. Kadang-kadang itu kalau kita di depan orang berpura-pura bisa, tapi kesalahan itu kita sendiri yang tahu. Karena biarpun kita berpura-pura seperti apapun kita menyembunyikan kesalahan kita, pada akhirnya pasti ketahuan saudara. Sebab orang yang takut akan Tuhan pasti akan menurut dan taat akan semua perintahnya. Apa yang dilarang Tuhan tidak akan dilakukannya. Tetapi yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan pasti juga dikerjakannya. Ini sudah pasti saudara, kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan pasti kita kerjakan dengan segala keterbatasan kita manusia tentunya saudara. Jadi jelas ya saudara, umat Allah dikatakan bahagia bila memegang peringatan-peringatannya serta mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi mengapa banyak orang yang mencari Tuhan tetapi tidak bertemu Tuhan saudara? Mari kita perhatikan kata Tuhan Yesus. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau di dalam hati kita masih ada hal semacam ini ya saudara, kita pasti tidak bisa fokus kepada Tuhan. Karena hati kita selalu bercabang kemana-mana. Sebab itu adalah amat penting untuk selalu memeriksa hati kita. Apakah ada kotoran di dalam hati kita saudara? Tidak perlu bawa ke klinik saudara, tapi kita dapat merasakannya sendiri. Apakah kita ini hidupnya benar atau tidak, itu sudah bisa kita rasakan. Sebab jangan berharap kita akan melaksanakan perintah Tuhan bila hati ini masih ada yang jahat saudara. Maka sudah nyata bahwa hati memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita saudara. Bila ada orang yang hatinya kotor lalu mengatakan bahwa ia mengasihi dan takut akan Tuhan,
maka dialah pembohong besar, saudara. Itu sudah pasti. Hanya orang yang bersih hatinya, dialah yang selalu dapat mensyukuri berkat Allah. Takut dan menghormati Tuhan dan taat melakukan perintahnya, itu sudah pasti, saudara. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana caranya kita memperoleh hati yang bersih, saudara. Tentu kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatu yang baik dengan hati dan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu melakukannya sendiri, Tuhan, saudara. Tetapi roh yang ada di dalam kita dapat menolong kita berdoa dalam keadaan apapun. Berdoa kepada Bapa. Seperti ada tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-26, saudara. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Amin. Agar hati kita baik, kita harus tetap dalam firman-Nya. Karena firman itu dapat melindungi kita, menjadi benteng kita yang sangat kuat di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan kalau kita hidup takut akan Tuhan, yang semula mau ke kiri, pasti akan ke kanan lagi. Tetapi kalau orang yang tidak punya takut akan Tuhan, pasti akan nyelonong dan nabrak, saudara. Jika kita sudah dilepaskan dari semua dosa dan menjadi umat Tuhan yang merdeka, maka sungguh hidup kita adalah bahagia. Sejahtera itu sudah pasti, karena Tuhan itu adalah penolong kita dan pelindung kita yang hebat, dahsyat, luar biasa, saudara. Puji nama Tuhan. Kalau tadi ya, saudara, saya berangkat, terus ini kesaksian saya, saudara. Saya tadi malam, saudara, Yosi pamit mau ke warung kopi di dekat rumah itu, saudara. Saya bilang iya. Ternyata dia kembali terus melempar itu loh, saudara. Enggak melempar ke saya, melemparnya ke tempat tidur itu, kunci motor. Dan dia balik lagi sama temannya. Terus pulang itu tahu-tahu, Bu, ada betadin. Enggak ada, saya bilang gitu. Tapi saya juga enggak melihat. Saya sudah tahu kalau ini pasti dia jatuh. Benar, saudara, dia jatuh katanya di jembatan itu loh, perumahan Maksuti itu ke selatan itu sama temennya. Terus saya keluar, saya lihat itu dia menggeliat sambil pegang-pegang gini, itu kan pasti sudah sakit dia. Terus saya enggak ngomong apa-apa. Bu, mana betadinnya? Enggak ada. Saya carikan minyak tawon juga enggak ada. Terus saya keluar, itu loh, saudara, metil memetik lidah buaya itu loh, saya suruh gosok-gosok gitu. Perih ora, Bu? Enggak, saya bilang gitu. Tapi puji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya itu kalau Yosi keluar itu sudah deg-degan, saudara. Karena apa? Dia itu kan anaknya beda sama kakak-kakaknya itu, saudara. Dia ya keras, tapi juga dia itu sangat baik, penurut sama orang tua, juga sangat membantu orang tua. Biarpun dia laki-laki tidak perlu disuruh, pasti dia kerjakan. Tapi kalau Esther ya paling ya karena belum dewasa sepenuhnya, kalau ndak diomongi ya juga ndak dikerjakan. Puji nama Tuhan,
Yosi biarpun diglukan itu sudah bisa keluar lagi nih tadi. Diajak temannya itu ya masih diglukan saudara. Yang anu itu yang lecet-lecet itu bagian apa itu? Kecet dulu saudara. Itu anu keluar darah sama berset di sini. Tapi puji nama Tuhan, kekhawatiran saya yang senantiasa Yosi bikin itu Tuhan selalu selamatkan dan lindungi kami sekeluarga, tentunya juga saudara semua. Kalau saya ini mengingat Yosi ya saudara, Tuhan Yesus tolong lindungi. Saya sebelum Yosi keluar itu sudah minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong lindungi itu, apapun yang terjadi berilah dia kekuatan dan kemampuan serta keselamatan. Itu sudah pasti saudara. Karena mengingat dia itu teman-temannya kan begitu toh saudara. Di itu di anunya itu loh. Tapi uji nama Tuhan, Yosi tetap dalam lindungan Tuhan dan tidak sebegitu sampai apa yang saya khawatirkan itu tidak sampai terjadi. Padahal kemarin malam itu dia juga dibel temannya yang jatuh di alun-alun itu saudara. Nah kok dia malah nututi jatuh lagi tuh. Itu juga sama temennya loh, temen yang punya motor itu. Yang kemarin sama temennya yang satu itu pakai trail, kalau Yosi pakai PCX gitu. Motornya gimana Yos? Nggak apa-apa, cuma ambruk. Aku loh yang mencolot, saya terguling-guling. Penak gue aku kayak bilang gitu. Karepmu pengen anu toh, pengen cari angin segar. Terus anginnya malah kepanasan, ndak enak. Iya, gitu dia bilang. Tapi puji nama Tuhan, semua itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua diselamatkan, kita semua sehat, kita kuat dan selamat. Ini semua bukti kasih dan kemurahan Tuhan Yesus kepada kita. Puji nama Tuhan. Renungan firman yang singkat ini kiranya boleh memberkati kita semua, dan waktu kami kembalikan biar Bapak atau Ibu Gembala yang akan membenahi lebih gamblang lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Puji ke nama Tuhan. Takut akan Tuhan. Apa tadi? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu rasa-rasanya semua ya, tidak ada siapapun yang atau orang yang berani dengan Tuhan. Bahkan dalam Yakobus pasal yang kedua ayat berapa saya lupa, itu Yakobus berkata bahwa jangankan kalian, setan itu percaya sama Yesus, sama Tuhan. Percaya, setan itu percaya kalau hanya ada Allah saja, hanya ada satu Allah. Tetapi perbedaannya setan dengan kita itu, kalau setan percaya tapi gemetar, takut, lari. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya, kita takut, dan kita mendekat. Amin. Itu yang membuat kita berbahagia. Karena kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Daud dalam Mazmur pasal yang ke-62 berkata, apa? Ada lagunya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dia gunung batuku. Pengalaman dekat dengan Tuhan itu sungguh-sungguh membuat Daud merasakan bahwa benar, bahwa dekat dengan Tuhan itu sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan, sebuah
Dialah tempat pelarian kita yang paling aman. Dalam kitab Nahum dikatakan pasal 1 ayat berapa itu? Itu dikatakan bagaimana mulai ayat yang ketiga dan seterusnya itu bagaimana Allah itu dengan bahkan gunung-gunung itu debu kaki Tuhan. Semua yang ada dalam dunia itu takut sama Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Sebuah kalimat yang kontradiksi, tetapi itu yang menunjukkan bahwa betapa orang itu tidak perlu takut sama Tuhan. Tidak perlu takut dalam artian lari dari Tuhan, tetapi takut dalam artian dekat. Karena ya hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan lari ke gunung-gunung, karena gunung-gunung itu bahkan berhadapan dengan Tuhan gemetar. Nabi Nahum berkata, suaranya mengerikan bagi mereka yang melawan Tuhan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, suara Tuhan itu ada pujian yang lama sekali, dan itu pujian itu saya sangat senang itu. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Anak-anak muda sekarang tidak tahu lagu itu. Dan itu lagunya orang Protestan, ya kita Protestan juga ya, tapi lebih dibagi lagi, ada Protestan, ada karismatik, ada Pentakosta. Kita bukan cuma aliran Pentakosta, nama gereja kita saja Pentakosta kan gitu ya. Lagu itu yang membuat anak-anak Tuhan itu merasa nyaman, dekat dengan Tuhan. Amsal berkata bahwa dekat dengan Tuhan itu berbahagia. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mendekati pokok masalah, semakin kita akan rasa aman. Sebuah kipas angin. Kipas angin semakin ada di pucuk atau semakin ada di tengah, itu gerakannya tuh cuma sekecil. Tapi semakin jauh gerakannya semakin besar. Demikian juga kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan pokok, semakin kita dekat dengan titik itu, gerakan kita cuma pelan sekali. Semakin tenang, tapi berbeda dengan yang semakin besar persoalan, semakin kita berada bukan di ujung, bukan di dekat dengan permasalahan, tapi kita semakin berada di luar, semakin terpontang-panting kehidupan kita. Semakin kita tidak berbahagia. Itulah sebabnya resep firman Tuhan berkata malam hari ini, berbahagialah orang-orang yang dikatakan tadi bukan cuma takut akan Tuhan, tapi senantiasa, selalu itu akan berbahagia. Maukah engkau menjadi orang yang berbahagia? Dekat dengan Tuhan. Untuk kita hidup selalu berbahagia adalah kuncinya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita malam hari ini.
Kami undang semua bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian. Mungkin setelah ini saya sama Tante Tita ini akan ke Ngunut ya. Ada hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Tadi jam 4:04 kalau nggak salah. Tadi siang saya sama Tante Tita dan rombongan wilayah berkunjung. Orangnya tidak pernah sakit, saudara. Usianya sekarang meninggal dalam usia 57 tahun 69-nya. Tapi sekolahnya setingkat dengan saya. Saya 55 tapi ya setingkat dengan saya. Waktu SMA itu mereka dari Ngunut naik bis, nanti di Rejotangan itu nanti saya juga nyegat bis yang sama. Nanti teman-teman dari Ngunut itu ada yang turun di Blitar awal, ada yang sampai di mana, di ujung, di Pindogerit, itu saya, karena di SMA Katolik itu di sana. Ya ternyata rekan saya tidak lama ya sudah waktunya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, kita berdoa supaya Tuhan hiburkan. Om Yonas dulu pernah juga pelayanan di tempat di sini, istrinya istrinya yang meninggal, yang dipanggil Tuhan. Tuhan tolong. Dia tidak pernah sakit, saudara, tidak pernah ke rumah sakit. Begitu sakit dinyatakan kankernya sudah ganas, sudah menyebar. Dan tadi kami ke sana merintih, terus menurut saya tidak kuat, mendengar rintihannya tidak kuat. Ibunya juga dalam kondisi sakit, sudah 4 tahun terbaring di tempat tidur, tapi lebih kelihatan sehat gitu, saudara. Tuhan tolong. Kita berdoa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada lemah. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu boleh menguatkan kehidupan kami. Sekali lagi ada resep kebenaran firman-Mu untuk kami berbahagia. Jikalau kami senantiasa hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu boleh menjadi andalan kami dimanapun kami berada. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Bukan takut dan gemetar seperti iblis. Tetapi kami takut akan Tuhan. Kami akan meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan kami akan lakukan apapun yang Engkau rindukan dalam kehidupan kami. Kami mau mengerjakan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Bukan karena kami ingin diperkenan, tetapi karena kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Memberkati kami malam hari ini ya Tuhan. Memberkati Bu Paini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Diberkati, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bu Miss Rukia juga Tuhan memberkati. Berkati Bu Supat Mini. Berkati Pak Kardi, berkati Daniel, berkati haleluya Ibu Tuti, berkati Kesia, berkati Ibel, berkati Ibu Niken, berkati Angelika, Tuhan berkati Ibu Susi, Tuhan berkati Ibu Cindy, dan Tuhan berkati Jo. Tuhan Yesus memberkati Fanya. Tuhan memberkati Om John. Tuhan memberkati Ivon. Tuhan memberkati Yehuda. Tuhan memberkati Yona. Tuhan memberkati Yosua. Tuhan memberkati kami hamba-Mu suami istri. Berkati kami semua yang datang malam hari ini. Semua kami ada dalam haleluya pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh luar biasa baik. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah biarkan orang yang selalu berharap bersandar kepadamu. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Malam hari ini juga kami berdoa. Kalau baru saja Engkau telah panggil hamba-Mu Ibu Yulawati, pengerja GPDI Ngunut. Engkau hiburkan suaminya, Pendeta Muda Yonas. Tuhan tolong hiburkan juga keluarga yang ditinggal, termasuk ibunya, saudaranya, keponakan, dan keluarga besarnya. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, dan biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan, dibesarkan. Kami berdoa, biarlah prosesi pemakaman direncanakan besok, semuanya berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Tuhan berkati dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua yang datang malam hari ini. Kami semua anak-anak Tuhan GPD Makedonia diberkati Tuhan. Tuhan juga berkati Bu Karti yang ada di Bolo, yang dalam kondisi sakit. Tuhan jamah juga sembuhkan. Haleluya. Kami semua dijamah oleh Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua alami pertolongan dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa.
Bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik. Ini doa kami kepadamu, sebentar kami pulang, biarlah berkat Allah limpah atas kami. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Pulanglah dalam hadirat Tuhan. Pulanglah dalam keberkatan Allah. Damai sejahtera, sukacita sorgawi. Jadi bahagianmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pulang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati katakan haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati.